Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Linzi Pratami Putri SE MM selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Pengendalian Risiko. Sebelum melanjutkan materinya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami, yang terdiri dari saya sendiri sebagai moderator, ada Seftia Seria sebagai pemateri, Wulan Septiana sebagai pemateri, Ade Irma sebagai pemateri. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas materi pertama, yaitu pengertian pengendalian risiko. Pengendalian risiko ini merupakan langkah penting dan menentukan dalam keseluruhan manajemen risiko. Pengendalian risiko berperan dalam meminimalisir atau mengurangi tingkat risiko yang ada sampai tingkat terendah atau sampai tingkat tertinggi yang dapat ditolerir. Pengendalian risiko sangat penting dilakukan karena terkait dengan anggaran biaya perusahaan untuk setiap pengendalian. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Wulan Septiana. Kepada Wulan Septiana, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pengendalian risiko. Pengendalian risiko bertujuan untuk mengurangi tingkat risiko bahaya yang ada di perusahaan. Pengendalian risiko akan dibuat untuk tingkat risiko yang high dan ekstrim. Adapun beberapa tujuan pengendalian risiko yaitu yang pertama, melindungi aset dan sumber daya. Pengendalian risiko ini bertujuan untuk melindungi aset dan sumber daya perusahaan dari kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko. Kemudian yang kedua ialah meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan. Pengendalian risiko juga bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan pegawai, pelanggan, atau pemangku kepentingan lainnya. Kemudian yang ketiga ialah meningkatkan kepatuhan. Pengendalian risiko dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, hukum, kemudian peraturan atau standar yang berlaku dengan mengidentifikasi dan mengendalikan risiko yang terkait. Yang keempat ialah mengoptimalkan peluang. Selain mengurangi risiko, pengendalian risiko juga dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan peluang. Yang kelima ialah meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Pengendalian risiko yang baik dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasionalnya. Kemudian yang terakhir ialah memberikan rasa aman. Salah satu tujuan pengendalian risiko adalah untuk memberikan rasa aman kepada pemilik perusahaan, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum. Dengan mengelola risiko dengan baik, perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan dapat dipercaya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Wulan Septiana. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ade Irma. Kepada Ade Irma kami persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang meretensi atau risk retention dalam pengendalian risiko. Meretensi artinya perusahaan menanggung sendiri risiko finansial dan suatu PEN, di mana sumber dananya diusahakan sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Penanggulangan semacam ini dapat bersifat pasif atau tidak direncanakan, dapat pula bersifat aktif atau direncanakan. Ada beberapa alasan mengapa suatu perusahaan melakukan retensi dalam menanggulangi resiko. Yang pertama itu merupakan keharusan. Contohnya itu kerugian-kerugian karena tindakan kriminal, bencana alam, keusangan, dan sebagainya, di mana perusahaan asuransi tidak akan mau menanggungnya. Yang kedua itu berdasarkan pertimbangan biaya, di mana memindahkan resiko biayanya lebih mahal. Yang ketiga itu ada bila perkiraan expect loss dari manajer resiko lebih rendah daripada perkiraan perusahaan asuransi. Yang keempat berdasarkan prinsip atau opportunity cost, di mana manajer resiko berpendapat bahwa penggunaan dana untuk kepentingan investasi adalah lebih menguntungkan daripada untuk membayar premi.
Yang terakhir itu ada kualitas servis dari penanggung dianggap kurang memuaskan dibanding dengan bila resiko tersebut ditangani sendiri. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ade Irma yang telah membaca materinya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Septia Seria. Kepada Septia Seria dipersilakan. Metode pengendalian resiko. Yang pertama ada menghindari. Menghindari suatu resiko murni adalah menghindari harta, orang, atau kegiatan dari exposure dengan cara lain. Yang kedua ada pemisahan. Pemisahan artinya memisahkan penempatan dari harta yang menghadapi resiko yang sama. Hal ini dilakukan untuk mengurangi peril. Selanjutnya, kombinasi atau pooling. Kombinasi atau pooling adalah menambah banyaknya exposure unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan dengan tujuan agar kerugian yang akan dialami lebih dapat diramalkan. Dan yang terakhir, pemindahan resiko. Pemindahan resiko kepada pihak non-insurance biasanya dilakukan melalui kontrak-kontrak bisnis biasa atau melalui kontrak khusus untuk memindahkan resiko. Pentingnya pengendalian resiko bagi perusahaan. Pengendalian resiko sangat penting untuk pencegahan kecelakaan dan kerugian pada suatu perusahaan. Mereka menyediakan semacam jaring pengaman dengan mengidentifikasi, mengendalikan, dan mengurangi resiko yang ada dalam Ya, sekian dari materi kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.